Interest presiden terhadap dunia internasional sangat tinggi. Nampaknya beliau ingin menjadi global player. Untuk pertama kalinya kita tidak punya musuh. Dalam arti apa? Tidak ada negara yang mau menghancurkan Indonesia. Dan tidak ada negara yang mau kita hancurkan. Bisa nggak Indonesia berperan membantu sedikit mendinginkan rivalitas antara Amerika dan Tiongkok. Konflik yang paling berdarah di Asia Tenggara itu kan di Kamboja. Pol Pot melakukan genosida, berapa juta orang meninggal. Yang menyelesaikan siapa? Indonesia. Ni hao, welcome to VVIP, Very Valuable Insights and Perspective. Di tempat inilah kita akan menggali insight wawasan dari para pemikir hebat di negeri ini. Dan kali ini tamu kita sangat spesial. Beliau adalah Dr. Dino Patijala, seorang diplomat kawakan yang sudah malang melintang di panggung internasional. Beliau juga adalah mantan jubir di era Presiden SBY, mantan Wamenlu, mantan Dubes Indonesia untuk Amerika, dan juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia. Nah, hari ini kita akan menggali pandangan beliau tentang sebetulnya seperti apa sih arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Banyak yang bilang, wah, Pak Prabowo ini akan in charge sekali nih dengan urusan kebijakan luar negeri. Itu kan terbukti ketika setelah dilantik beliau langsung visit ke beberapa negara, termasuk juga dengan dua kekuatan ekonomi dunia yang besar, yaitu China dan Amerika. Nah, saya yakin pandangan Pak Dino ini patut kita dengar. Pak Dino, apa kabar? Kabar baik, Seni. Terima kasih. Terima kasih sudah mau jadi tamu di VVIP. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke era Pak Prabowo nanti begitu ya, kalau Bapak flashback 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, seperti apa sih pengaruh Indonesia di geopolitik? Apakah juga sudah naik kelas cukup besar atau seperti apa, Pak Dino? Presiden Joko Widodo tidak mementingkan politik luar negeri, ya kan? Dan bahkan perhatian terhadap masalah internasional juga tidak besar, gitu ya. Waktu era term yang pertama itu kita lebih banyak inward looking, masalah dalam negeri yang diurus. Ya, internasional, misalnya diketahui umum bahwa beliau itu tadinya nggak mau hadir di G20, KTT G20, begitu beliau jadi presiden, ya kan. Masuk KTT ASEAN pun juga tidak terlalu semangat gitu dan lain sebagainya gitu. Baru term kedua beliau lebih tertarik ya. Untungnya ada Retno, ya Retno kan Menlu yang aktif, ya kan. Jadi sangat menolong performance beliau di bidang politik luar negeri, dan mungkin milestone-nya adalah ketika Indonesia menjadi ketua dari G20 pada masa yang kritis memang untuk dunia internasional. Di sana kita menunjukkan bahwa kita bisa menjaga keutuhan G20, padahal banyak yang menyaksikan. Ada orang meramalkan G20 itu akan pecah dan runtuh gitu ya. Tapi kita bisa menjaganya, dan setelah itu tahun berikutnya kita menjadi ketua ASEAN dan kita juga melakukannya dengan baik gitu ya. Jadi dari segi internasional menurut saya 2-3 tahun terakhir dari pemerintahan Joko Widodo itu reputasi kita naik dan peran kita juga meningkat ya. 3 tahun terakhir kalau menurut saya gitu. Nah, itu modal yang diwariskan kepada Presiden Prabowo, dan ya kita lihat mudah-mudahan modal ini bisa lebih dimanfaatkan lagi oleh Presiden Prabowo. Jadi menurut Anda fondasi 3 tahun terakhir Pak Jokowi ini sebenarnya bagus untuk diteruskan. Kalau Pak Prabowo sudah mulai kelihatan belum, Pak Dino, ini arah kebijakan luar negerinya akan seperti apa? Yang pasti kan kedua orang ini kan memang latar belakangnya berbeda. Pak Jokowi itu pengusaha dan memang dia fokusnya lebih ke membangun ekonomi. Kalau Pak Prabowo ini kan backgroundnya militer gitu. Dan begitu dia dilantik langsung sowan ke negara-negara lain gitu. Apa yang Pak Dino lihat nih arah ke depannya? Yang jelas pemahaman beliau mengenai dunia internasional itu lebih
tinggi, lebih mendalam dari Presiden Jokowi. Kenapa? Karena beliau lebih tertarik pada dunia internasional. Kalau kita untuk menguasai sesuatu harus senang dulu pada sektor itu ya. Nah, kalau Pak Prabowo saya lihat sudah dari dulu menekuni masalah-masalah internasional. Jadi nggak heran kalau setelah diumumkan menang pemilu langsung pergi kemana-mana, ya, termasuk ke seluruh Asia Tenggara dan ke Prancis, Serbia, Rusia, Qatar dan lain sebagainya. Dan begitu dilantik juga langsung pergi ke berbagai negara itu ya, dalam perjalanan selama 10 hari gitu, right? Jadi nampaknya visibilitas akan tinggi, ya. Peran juga diperkirakan akan semakin besar. Yang kita tunggu memang adalah ini plannya apa nih, konsepnya apa, Strateginya apa? strateginya apa, prioritasnya apa, Yes. dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya masih perlu dijabarkan. Tapi jelas ekspektasi tinggi, visibilitas tinggi, dan interest interest presiden terhadap dunia internasional juga sangat tinggi. Nampaknya beliau ingin menjadi global player, ya. Dan nampaknya beliau ingin menjadi a world statesman, ya kan. Tapi untuk itu kan harus jelas nanti ini mau bermainnya di mana, untuk Ukraina atau bermainnya di Palestina atau di masalah Myanmar atau Laut Cina Selatan atau apa. Itu masih kita tunggu nih, masih terlalu awal ya untuk kita lihat apa yang akan menjadi prioritas dari Presiden Prabowo. Tapi dalam beberapa kali statement beliau selalu mengingatkan bahwa 1.000 kawan itu terlalu sedikit, 1 lawan itu udah terlalu banyak gitu. Dan menekankan kembali bebas aktif itu tadi. Bagaimana menerjemahkan statement dari Pak Prabowo ini ya Pak? Ya, pertama kalau bebas aktif, ingat itu adalah prinsip bukan strategi. Oke. Ya kan, jadi kayak kalau orang itu saya single, saya bebas, jadi terserah. Tapi pertanyaannya, oke, kamu single, kamu bebas ya untuk melakukan apa? Tapi mau apa? Mau cari jodoh, atau mau jadi entrepreneur, atau mau jadi sarjana, atau mau ini dan itu. Nah, itunya yang harus dijelaskan, kita mau jadi apa gitu, ya kan? Nah, jadi bebas aktif adalah prinsip dan strategi. Kalau mengenai 1.000 kawan itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ini memang suatu jargon yang sudah dikumandangkan itu sejak tahun 2004 itu. Jadi saya kan membantu Pak SBY sebagai presiden waktu itu. Nah, di sana itu di awalnya beliau menyatakan doktrin a million friends, zero enemy. Ya kan, 1.000.000 kawan dan 0 musuh. Kenapa? Karena memang kita memasuki lingkungan strategis baru. Apa itu? Sejak 1945 konsep nasionalisme kita selalu punya musuh. Ya kan? Dulu 1945 waktu revolusi kemerdekaan siapa? Jepang, ya kan? Kita ngelawan Jepang waktu itu yang waktu itu menjajah. Kemudian sekutu masuk, kita ngelawan sekutu, ingat kan 10 November di bom Surabaya, kita melawan segala macam. Setelah itu musuhnya adalah menurut Bung Karno Amerika. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, ya kan. Setelah itu siapa? Malaysia kan konfrontasi, dan juga dengan siapa? Singapura juga ada konfrontasi. Habis itu waktu zamannya Soeharto macam-macam, sempat dengan Portugal karena masalah Timur, ya kan. Kemudian dengan Libya karena kita merasa mereka membantu GAM, ya, right. Jadi dari 1945 sampai reformasi itu kita merasa selalu punya musuh dari luar. Ya, jadi nasionalisme kita itu sama dengan Amerika tuh, selalu punya musuh Amerika. Kan sampai sekarang kan selalu ada musuh ya. Nah, bedanya apa? Waktu 2004 itu ketika saya dan Pak SBY itu melihat situasi internasional, beliau bilang, "Din, coba kaji dengan jeli nih lingkungan strategis ini, apa yang berbeda gitu." Dan beliau bilang yang berbeda adalah untuk pertama kalinya kita tidak punya musuh. Dalam arti apa? Tidak ada negara yang mau menghancurkan Indonesia, dan tidak ada negara yang mau kita hancurkan. Dan itu kenyataan di lapangan. Nah, akhirnya
beliau keluar dengan konsep itu sejuta kawan dan nol musuh, Zero enemy tadi. zero enemy. Orang pada kaget waktu itu karena bilang kita naif banget nih ya. Dulu termasuk lembaga-lembaga nasional, Lemhanas lah segala macam ya. Ini kok agak naif. Bahkan ada teman-teman TNI di BIN juga bilang ini naif gitu, right? Jawaban kami apa? Oke, kamu merasa ada musuh ya? Oke. Coba siapa? Kasih tahu aja. Siapa musuhnya? Amerika? Enggak. Justru kita ada strategic partnership kemudian dengan Amerika. Ya. Kemudian taruhlah dengan Malaysia, ada dispute memang. Dengan Vietnam juga ada dispute di perairan. Tapi kan orang dispute bukan berarti musuh. Kanada sama Amerika aja ada dispute di border kok. Kan nggak berarti musuh. Ya, musuh kan adalah apa? Saya ingin menghancurkan Anda. Anda ingin menghancurkan saya, gitu kan. Dengan Tiongkok kita jadi strategic partner mereka, right? Walaupun kita ada perbedaan pendapat dengan beberapa negara, itu tidak berarti mereka jadi musuh kita gitu. Ya kan? Sejak itu berkembang nih pemikiran strategis baru bahwa ternyata bebas aktif masuk dalam lingkungan strategis baru, kita tidak punya musuh dan kita justru bisa bergerak aktif di berbagai kancah dan mempunyai banyak kawan gitu ya. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu adalah kontinuitas dari pemikiran strategis yang itu tuh, bahwa kita bergerak dalam lingkungan yang baru memang, gitu, lingkungan baru. Oke. Pak Dino, kalau melihat situasi sekarang ya, global ini bisa dibilang panas-panas dingin lah ya. Saya ingin bicara hubungan China dan Amerika yang akan semakin tegang begitu ya kira-kira proyeksinya. Apalagi sejak Trump terpilih gitu. Indonesia harus bersikap seperti apa sih di tengah-tengah ini? Ada tidak risk yang mungkin kita akan hadapi? Ada tidak mungkin opportunity yang bisa kita ambil dari situasi ini? Ya, pertama rivalitas itu ada antara dua raksasa ini, dan rivalitas itu akan ada untuk jangka panjang, paling nggak jangka menengah, ya kan? Mengapa? Karena Amerika merasa yang satu-satunya negara yang bisa mencopot mereka dari primacy itu jagoan dunia, ya kan? Primacy ya, itu istilah orang Amerika sendiri, bukan India, bukan Rusia, bukan Jerman, bukan Jepang, hanya satu, siapa? Tiongkok, yang bisa menggeser Amerika dari berbagai kenomor satuan mereka, dan ini sudah terjadi di berbagai hal. Misalnya satu hal aja, angkatan laut Tiongkok sekarang lebih besar dari Amerika. Itu orang banyak yang nggak tahu. Dari segi jumlah ya, jumlah kapal gitu ya, lebih banyak. Pasukannya udah ngalahin. Ya, dari segi jumlah kapal. Jumlah kapal. Dari segi kekuatan lain, masih Amerika nomor satu. Anggaran pertahanan ini Amerika masih nomor satu. Tapi dari segi berbagai ukuran keunggulan, misalnya manufacturing power, Tiongkok lebih besar. Trading power, Tiongkok lebih besar. EV, Tiongkok lebih besar. Cari aja deh semua ini metrik, sebagian besar Tiongkok udah mulai menggeser Amerika. Berarti Amerika tuh sekarang menganggap pokoknya lawan gue yang paling hebat, yang paling gue harus push back itu adalah Tiongkok. Ya, sementara Tiongkok juga punya ambisi, walaupun mereka tidak mengakui, ingin menjadi global player. Walaupun mereka sangat hati-hati ngomongnya, ya kan? Mereka ingin menjadi kekuatan yang paling berpengaruh di Asia Tenggara, ya kan? Di Laut Pasifik, di Laut India dan lain sebagainya. Dan mereka merasa yang paling mereka berbenturan itu adalah dengan Amerika dan juga dengan Barat ya. Banyak negara Barat yang sekarang menganggap Tiongkok itu adalah rival mereka. Intinya apa? Ini akan ada terus nih. Mungkin nanti Sumi dan tim udah punya anak 10, masih ada nih rivalitas ini. Nah, bagi kita artinya apa? Satu, kita jangan berpihak. Ya, yang paling penting itu jangan berpihak pada Tiongkok atau Amerika. Kedua juga kita harus menghindari kalau mereka friksi berbenturan, kita jangan kena getahnya. Ya kan? Itu dua. Ketiga, kalaupun ada peluang, mudah-mudahan peluangnya masuk ke kita dalam arti apa? Kan ada istilah decoupling. Jadi perusahaan-perusahaan yang bilang, wah ini karena ribut terus, tarifnya tinggi lah, kalau mau produksi di Tiongkok, kita cari tempat lain aja. Istilahnya China plus one.
gitu kan. Di China kita investasi, tapi plus one cari tempat lain juga gitu. Nah, plus one-nya ternyata selama ini yang menang siapa? Vietnam. Right. Jadi kita harus berusaha agar seharusnya kita dong gitu ya, ya kan. Ya. ya. Nah, jadi itu kedua. Nah, ketiga ketiga kita harus berusaha Tiongkok sama Amerika walaupun berseteru tapi di Asia Tenggara mereka behave. Ya kan, oke di Timur Tengah atau di mana kalian bolehlah ini ya apa namanya kami di luar kontrol kami, tapi paling nggak di Asia Tenggara itu mereka behave, nggak berantem, gitu karena kalau mereka berantem Efeknya, kawasan ya. kacau gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah yang penting seseru apapun rivalitas mereka, hubungan kita dengan mereka tetap semakin meningkat secara bilateral. Ya, dengan Tiongkok aja sekarang kan udah 150 miliar dolar perdagangan kita, ya kan? Kita nggak mau itu terganggu. Bahkan targetnya sekarang 200 miliar ya. Dengan Amerika juga tinggi ya, sekitar 30 miliar ya. Jauh di bawah Tiongkok tapi tetap termasuk tinggi. Dan yang terakhir, nah ini saya nggak tahu bisa atau bisa nggak Indonesia berperan membantu sedikit mendinginkan rivalitas antara Amerika dan Tiongkok, right? Saya tahu akan orang bilang nggak mungkin, Indonesia terlalu kecil, nggak mungkin ini nggak mungkin ini segala macam. Menurut saya mungkin. Apa aset kita, Pak? Bisa kalau Modal kita hubungan baik dengan Trump misalnya, Pak Prabowo hubungan baik dengan Xi Jinping, ya kan? Kan bisa aja bilang, tolong dong misalnya ya, tolong dong Ukraina masih perang. Bisa nggak ada jalan, misalnya kalian sama-sama bersikap konstruktif, ya kan, sehingga perang di Ukraina itu jadi lebih bisa terkendali. Kenapa? Karena Putin paling dengar sama Xi Jinping, ya kan. Sementara Zelensky juga paling dengar dengan Amerika karena senjata dan uang dari sana dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh aja, ya. Dan atau nggak gini, Presiden Prabowo bilang, Amerika, Trump, gitu. Kamu kan mau ini kasih tarif ke Tiongkok, ya kan? Takutnya apa? Perang tarif, ya kan? Kalau kamu perang tarif sama Tiongkok, bukan hanya kamu yang rugi, karena inflasi akan naik, harga akan naik ya di Amerika, tapi proteksionisme di mana-mana juga akan naik. Dan kalau proteksionisme meninggi di Asia, di Eropa, di Afrika, dan lain sebagainya, kan nggak ada yang untung, semuanya rugi. Ya kan? Jadi kamu sebagai teman, tolong dong, be easy with Tiongkok, ya kan? Trump biasanya kalau masuk dari samping, dari hati dipuji atau apa gitu ya. Lumayan bisa tembus ya? Bisa, ya kan? Dan Prabowo juga bicara dengan Xi Jinping seperti itu. Intinya apa? Senjata kita ya, Sumi, itu adalah kredibilitas kita, ketulusan kita, respect gitu, right? Dan ini udah dibuktikan jauh-jauh waktu diplomasi gitu ya. Kita mungkin bukan negara yang punya militer hebat atau apa gitu ya, senjata kita masih biasa-biasa aja. Tapi kalau kita dipercaya sama orang, nasihat kita dipercaya, kita bisa do something positif untuk perdamaian. Buktinya kan Kamboja, konflik yang paling berdarah di Asia Tenggara itu kan di Kamboja. Pol Pot melakukan genosida, berapa juta orang. Yang menyelesaikan siapa? Indonesia. Padahal militer kita kan biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak seperti militer Jepang atau Amerika gitu ya. Tapi kita masuk dan kita bertasel itu apa ya, gini-ginian sama Tiongkok, Amerika juga kita gesek-gesek gitu. Dan akhirnya terjadi perdamaian. Kita nggak takut sama Tiongkok atau Amerika, mereka justru ngikutin garis kepemimpinan Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Kamboja. Intinya bisa, walaupun karena memang udah ada contoh case juga. Exactly. Oke. Bisa. Ya. Dan waktu saya masih ingat Pak Jokowi sempat juga berusaha untuk memediasi nih Ukraina dan Rusia ya. Dia sempat berkunjung ke sana. Saya kritis terhadap itu. Mohon maaf ya Sumi. Coba Pak, saya ingin dengar pandangannya. Karena waktu itu kan saya sempat dibully juga oleh netizen. Karena waktu itu saya bilang
kita datang sana harus dengan niat yang serius. Ini orang lagi bunuh-bunuhan nih, ya kan? Nah, tapi waktu itu kita datang ke sana tidak membawa skrip yang jelas, tidak membawa plan yang jelas. Kita waktu presiden juga bilang, oh saya bawa pesan ini kepada Putin, langsung dibantah oleh Zelensky. Dia bilang nggak ada, saya nggak pernah nitip pesan itu gitu. Dan begitu pulang nggak ada follow up sama sekali, ya kan? Dan lebih banyak apa? Banyak yang orang bilang ini kunjungan ke Rusia sama Ukraina untuk audiens dalam negeri gitu, ya kan? Oke. Ya, untuk ditepuk tangani di dalam negeri. Emang banyak dapat tepuk tangan dalam negeri. Tapi apa? Kan saya kan sebagai mantan diplomat, segala upaya perdamaian itu harus dilakukan di belakang layar, secara diam, secara low profile, tanpa mengharapkan tepuk tangan. Ya kan? Begitu itu yang kita lakukan, kita akan nggak efektif, nggak pernah dalam sejarah tuh efektif. Kita di Kamboja kan kita lakukan Diam-diam diam-diam gitu, right? Nah, dan apa? Ada tim yang secara permanen ngurusin ini, ya kan? Jadi follow up terus. follow up, ya. Jadi gimana? Saya mau kamu damai ya. Nanti saya jadi jodoh tengah. Begitu pulang nggak pernah diam aja, nggak pernah telepon siapa-siapa. So bukan cuma one show terus and then selesai. Nggak pernah dalam sejarah ada upaya perdamaian yang tidak ada follow up-nya dan tidak ada tim yang, kan habis itu kan misalnya serius ya, ayo kita telepon timnya Zelensky, gimana nih, bisa nggak ini dimajuin, bisa nggak gencatan senjata, bisa nggak ini, bisa nggak ada perundingan minggu depan, atau dengan kedua belah pihak zero, tidak ada tim sama sekali, ya kan? Berarti apa? Ini bukan upaya serius, ini upaya untuk dalam negeri. Dan saya mohon maaf belak-belakan ya Sumi ya, kan saya kan udah orang biasa gitu ya. Tapi kalau kita mau menengahi suatu konflik, kita harus melakukannya dengan serius, karena urusan nyawa orang, ya kan? Ini kan orang banyak yang meninggal gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya itu aja. Jadi saya tidak merasakan itu sebagai upaya serius. Ya, oke. Oke. Lebih untuk dalam negeri gitu. Oke. Pak, Ya. kalau lihat sekarang kan kondisi geopolitik banyak gitu ya permasalahannya, Amerika, China, Ukraina, Rusia, kemudian juga Palestina, ya kan? Myanmar, masih banyak begitu ya. Belum kita bicara krisis pangan global dan lain-lain. Kalau Bapak bisa kasih masukan gitu, apa yang seharusnya jadi priority kita untuk get involved more gitu dalam hal-hal geopolitik ini? Ya, yang pertama jangan semuanya. Kita nggak punya kapasitas. Kenapa Amerika aja negara yang besar nggak bisa berada di semua lini menyelesaikan semua masalah gitu ya. Tapi mungkin ada celah-celah yang bisa kita bermain ya. Kalau untuk Palestina itu udah rame. Kita selalu bermain di lini kedua. Kenapa? Yang bermain di lini satu itu Arab Saudi, ya kan? Amerika jelas, ya kan? Qatar, dia ada hubungan dengan Hamas, ya. Mesir dan Jordan. Kita masuk ke dalam lini yang pertama itu susah, ya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Pak Presiden itu saya kira udah baik dan sudah maksimal juga, ya, bahwa kalau ada perdamaian di Gaza, kita bisa kirim pasukan perdamaian kita. Right? Tapi untuk itu kan harus ada dukungan PBB. Karena kita hanya bisa ngirim pasukan kalau ada resolusi PBB. Kalau itu pasukan PBB. Tapi kalau hanya pasukan kita aja, kita secara konstitusional tidak bisa gitu ya. Jadi kalau Palestina kita bermain di lini 2, tapi juga masih bisa membantu menurut saya. Ukraina pun bisa tuh sebetulnya Sumi. Ya, kenapa? Karena Rusia percaya sama kita. Zelensky, Ukraina juga percaya sama kita, ya kan? Kan proposal perjanjian perdamaian yang disponsori oleh Swiss itu ditolak oleh Rusia, walaupun diterima oleh Zelensky. Intinya antara Rusia dan Ukraina sampai sekarang belum belum ada titik temu. Kan Indonesia bisa masuk di sana menggait Tiongkok menurut saya, ya kan, sama menggait Turki, ya kan. Turki kan anggota NATO, punya akses ke Rusia sama punya akses ke Barat gitu. Jadi kalau Indonesia, Pak Prabowo
mengajak Turki dan Tiongkok, bahkan mungkin India juga ya bertiga atau berempat untuk bilang, hey kita bisa jadi interlokutor ya antara Rusia dan Ukraina. Peluang itu ada, tapi harus dimainkan dan harus serius tadi saya bilang, bukan hanya iseng-iseng gitu, ya kan? Harus serius dan harus berani ambil resiko, harus berani lobby, harus berani telepon kiri kanan dan lain sebagainya gitu. Peluang lain bukan peluang sih, tantangan yang harus dihadapi adalah Myanmar. Tahu nggak kenapa? Myanmar di kawasan kita. Ya. Kalau Sudan jauh ya kita mungkin bisa ya, kita nggak terlalu berperan di sana ya dan lain sebagainya. Tapi kalau Myanmar tuh di rumah neighborhood kita gitu, dan ada peluang di sana karena negara lain menyerahkan pada ASEAN. Ya kan? Mereka bilang kami nggak mau ikut campur terlalu dalam, tapi biar ASEAN yang maju. Nah siapa kalau di ASEAN? Menurut saya Pak Prabowo ada peluang gitu ya di sana itu. Oke, Pak Dino, dari tadi Pak Dino selalu bilang tentang kalau kebijakan politik luar negeri, soal negosiasi, lobby itu kan trust ya, trust kredibilitas sebuah negara itu, apakah suaramu akan didengar atau tidak gitu. Kalau kemarin saya sempat dengar pidato Pak Dino di acara kemarin itu, negara yang paling dipercaya menurut survei, paling di-trust itu Jepang, betul? Menurut survei kita ya. Why Jepang, dan apa yang bisa kita pelajari dari Jepang untuk? It's good question. Kalau menurut saya pertama Jepang, ingat dulu kita 1970-an itu kan semangat anti Jepang tinggi karena ada malari ya kan, mobil-mobil Jepang dibakar dan lain sebagainya. Karena dianggap Jepang melakukan kebijakan ekonomi yang tidak adil atau tidak membantu rakyat kecil di Indonesia, mungkin something like that lah gitu ya. Tapi kemudian Jepang membuktikan diri, investasi mereka good investment ya. Misalnya apa? Kalau saya dulu pernah actually dengan Mitsubishi ya kan, bantu Mitsubishi. Saya datang ke kantornya dia, ternyata ribuan orang yang kerja sana ya kan, banyak mobil yang diproduksi segala macam. Orang Jepangnya hanya segelintir, ya kan. Sebagian besar orang Indonesia. Ya, jadi mereka bilang kami ingin investasi tapi manfaat lebih besar untuk pekerja Indonesia gitu kan ya. Dan juga mereka reliable. Jadi waktu ada krismon, orang Jepang tetap ada di sini. Ya. Dan kita lihat juga Jepang nggak agresif dan tidak interventionist. Kita kan paling nggak suka sama orang asing yang interventionist ya. Kalau Jepang nggak gitu, right? Dan goodwill-nya kerasa setelah berpuluh-puluh tahun, terasa bahwa goodwill Jepang itu benar-benar tulus terhadap Indonesia gitu, right? Mungkin hal-hal seperti ini yang membuat Jepang itu diapresiasi oleh rakyat kita gitu, right? Kalau kita lihat Amerika kan masih up and down image-nya gitu kan, right? Kalau China gimana, Pak? Kalau China dalam survei kita publik semakin meyakini mereka negara yang paling consequential, paling impactful. Jadi intinya apa? Negara yang kalau mereka lakukan apa dampaknya paling besar ke kita gitu, ya kan? Trust, itu tidak berarti trust mereka terhadap mereka tinggi. Tidak inline, ya, bahkan dalam survei kita mistrust terhadap Tiongkok sama Amerika itu relatif sama. Ya, tapi Tiongkok dipandang negara yang secara ekonomi lebih berarti bagi Indonesia. Ya kan. Untuk urusan strategis masih belum optimal, masih belum setinggi Jepang. Mungkin karena masalah di Laut Cina Selatan atau lain sebagainya. Dan kan masih ada masalah mengenai buruh Tiongkok yang ada di Indonesia. Ya. Yang kita juga karena banyak diliput, jadi mempengaruhi persepsi publik terhadap Tiongkok gitu. Tapi yang jelas ada perubahan persepsi. Ingat ya, dulu kan kita dengan Tiongkok jelek sekali persepsinya. Ya kan, setelah 1965 gitu kan, dan hubungan diplomatik kan dibekukan. Tapi sekarang Tiongkok menjadi negara yang paling dekat dengan Indonesia, right? Dan paling tinggi dampak ekonominya dan paling tinggi hubungan ekonominya.
dari segi perdagangan, dari segi investasi, dari segi pariwisata, teknologi pun gitu. Bahkan waktu ada COVID dulu kan negara paling pertama yang menawarkan vaksin Ya. dan membuat pabrik vaksin di Indonesia kan adalah Tiongkok gitu ya. Jadi emang hubungan kita dengan Tiongkok jauh berbeda dibanding 30-40 tahun lalu. Ya. Oke, Pak Dino, ini pertanyaan terakhir sebenarnya pertanyaan dari personal saya gitu ya, sama tim selalu ngobrol gitu, karena tim tuh memang sering ketemu orang-orang Kemlu sebetulnya. Dan dia selalu bilang, dan saya somehow saya setuju sekali. Kenapa ya? Kalau lihat diplomat itu, the way they present themselves sangat berbeda loh. Dibandingkan, mohon maaf ini bukan membandingkan atau apapun, ini opini pribadi gitu ya. They look so different. You know what I mean, right? Yeah, yeah. Like kelasnya beda, mohon maaf gitu. Wah ya Pak Dino, saya selalu sama tim discuss apa, karena mereka udah ketemu banyak orang di luar sana gitu, diskusi apa, so they see a lot gitu. Dan ininya memang wawasannya terbuka gitu. I don't know, Pak Dino, maybe you can answer this. Iya, I agree karena saya juga lahir dalam keluarga diplomat dan orang diplomat itu kan kalau mau survive atau mau perform di luar, mereka harus tampil in a certain way. Pertama mereka nggak boleh kampungan dong, ya kan. Pakaian harus bagus, ya kan. Bukan mewah tapi representable gitu ya. Kemudian mereka harus tahu tata krama internasional. Apa artinya? Kalau saya nggak tahu tata krama internasional, saya nggak akan mungkin dapat temen atau orang nggak mungkin suka sama saya. Sementara modal saya adalah people liking me and trusting me, sehingga saya bisa dapat informasi, saya bisa melobi dan lain sebagainya. Dan ini juga saya banyak melihat nih Sumi, waktu saya jadi duta besar di Amerika, saya sering arrange meeting dari orang dari pejabat daerah misalnya mau ketemu congressman atau senator atau apalah gitu ya. Saya ngatur. Itu saya melihat tuh tata krama internasionalnya masih belum apa yang diharapkan gitu ya. Misalnya lagi bicara semua main telepon. Itu nggak sopan. Ya kan? Atau enggak lagi ada pertemuan, kalau ada cewek yang cantik, wah keren tuh, aduh, nggak boleh dunia internasional. Gitu ya? You know what I mean, right? Ya. Nggak boleh di dunia internasional. Kemudian lagi bicara, mereka ngomong keras-keras dengan orang di sampingnya. Gimana gini dalam bahasa yang keras, dan jadi itu di tata krama internasional nggak boleh, right? Jadi intinya kalau diplomat kita udah paham mengenai hal ini. Juga kalau di table misalnya kita nggak boleh ngomongin yang jelek mengenai orang. Kita lagi dinner gitu kan ya. Tadi yang saya bilang itu kan, menggosip atau segala macam, you avoid anything negative. Kalau kita lagi dalam suatu dinner internasional gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang diplomat harus begitu kalau mau survive dan mau perform gitu. Okay. Now I got the answer. Yeah. Okay. And by the way, it's a wonderful world. It's a wonderful world. Saya senang sekali ayah saya jadi diplomat karena you bisa lihat deh, semua anak diplomat ya, umumnya menurut saya 80-90% open minded dan kreatif. Setuju, saya ada free beberapa spirit. teman-teman Benar, anak kan? diplomat memang. Ya. Wonderful world. Ya. Wonderful lifestyle gitu. Ini saya yakin memang di luar sana tuh banyak anak muda pengen loh Pak jadi diplomat. Apa saran Bapak buat mereka, Pak? Setiap tahun hanya 100 orang yang masuk diterima jadi diplomat. Jadi 100 orang. Try it ya. Kalau nggak masuk lulus itu lebih karena nggak lucky aja. Keep trying gitu. I'm sure mungkin your luck is there gitu ya kan. Syaratnya apa sih Pak? Mesti paling akan dilihat gitu. Lulus tes tertulis, pengetahuan mengenai politik luar negeri Indonesia, pengetahuan mengenai dunia internasional, bahasa penting, right? Makanya Sumi kan kalau di pergaulan dulu saya tuh kalau orang bahasa Inggris, kita bahasa Inggris itu diledek kan, so bahasa Inggris gitu. Tinggalin teman-teman yang gitu. Karena kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda akan jago di medan lapangan kerja gitu. Ya kan, biarin aja orang yang ledek-ledek kalian, nanti kalian
bisa Ledek ledek balik nanti 10 tahun kemudian gitu. Oke, Ya, ya. thank you Pak Dino. Hari ini Masih. sudah bertamu di VVIP, banyak insights, wawasan yang kita dapat dari seorang Pak Dino, dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi minggu depan.